Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita ada. Itu karena kasih Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan buat kita. Kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau hampiri tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama datang ke tempat ini Tuhan dengan kerinduan kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Engkau Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan ya Bapa. Kami sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Kita sembah dengan kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu
hadirat-Mu kami tenang. Di dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan, pengharapan yang baru, sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Dan kami hari ini mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan di setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelumnya boleh kita kasih salam kiri, depan, kanan, belakang. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, biar kami memuji-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar dan mulia. Haleluya. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena apa? Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama nyatakan dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Nyatakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatan-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia,
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama katakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. 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 Kami terima janji, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku. Jemaat saja boleh tepuk tangan di atas kepala. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Mana muka sukacitanya buat Tuhan? Oh, sukacitamu melimpah atas kami Tuhan. Dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu atas kami. Biar hidup kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang Kau, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku, kami undang hamba-Nya untuk ke depan, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih untuk kesehatan, kesegaran yang Kau berikan. Kami percaya ini juga anugerah yang Kau berikan buat kami, berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat ibadah on-site yang boleh kami lakukan. Kami juga percaya ini yang menjadi anugerah dari Tuhan buat kami. Kami sudah pernah ada dalam keadaan nggak bisa ketemu, nggak bisa ibadah secara on-site.
Dan ini boleh jadi pelajaran buat kami Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami percaya waktu kami sungguh-sungguh menaikkannya, hadirat-Mu turun dan ada perkara yang ajaib dan besar Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Engkau memberkati anak-anak yang sudah hadir, Engkau berkati anak-anak yang sudah melayani. Terima kasih Bapa, sekarang kami akan duduk diam mendengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang berkati kami semua, urapi kami semua. Buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, mata kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Tuhan Hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ada bersama dengan Bapak Ibu pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Sam, Ibu Ida, dan semuanya. Ada Pak Coki, ada Pak Daniel, ada bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu ya kita merayakan Paskah. Kita lihat di multimedia, sudah ada gambarnya? Yes. Masih nuansa Paskah. Saya mau kita lihat gambar ini. Bapak Ibu Saudara tahu ini gambar apa? Gunung apa? Apa? Gunung es. Iya nggak salah, nggak salah. Tapi ada yang tahu gunung apa ini? Everest, yes. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu bertanya-tanya dalam nuansa Paskah, kenapa gambarnya Gunung Everest bukan gunung yang lain, Gunung Kalvari mungkin atau apa. Jadi waktu saya mempersiapkan khotbah untuk Paskah, saya teringat akan cerita ini dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara boleh terbuka paradigmanya melihat gunung ini gitu ya. Gunung Everest atau Mount Everest lokasinya ada di Nepal, sebagian ada di China juga. Gunung yang sangat terkenal, sangat tinggi. Salah satu puncak tertinggi di planet ini. Diperkirakan tingginya 8.847 meter. Ya, ya ini lebih baik nih. Saya ulang ya, Gunung Everest tingginya 8.847 meter di atas permukaan bumi. Mungkin dari sebagian dari kita nggak kebayang tuh ya, tinggi 8.000 itu setinggi apa. Tapi buat perbandingan aja, puncak Gunung Salak itu tingginya kurang lebih 1.200 meter. Jadi kurang lebih 8 kali tingginya puncak. Dan beberapa artikel yang saya baca menarik karena setiap tahun Gunung Everest ini mengalami peningkatan ketinggian karena pergerakan tanah di bumi. Jadi Gunung Everest ini makin lama makin tinggi. Nah, sejak ratusan tahun yang lalu, waktu orang-orang mulai melihat Mount Everest ini, ada puluhan bahkan ratusan orang pengen menaklukkan Mount Everest. Pengen menaklukkan, pengen mendaki sampai ke titik tertingginya, summitnya, peaknya. Tetapi mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara ada yang pernah nonton beberapa film tentang Mount Everest. Diceritakan medannya memang susah banget, bukan cuma karena tinggi, tapi karena tingginya itu
nafas itu harus pakai oksigen. Jadi memang medannya susah, cara mencapainya susah. Udah gitu karena tinggi juga selalu diselimuti oleh salju. Bahkan bukan cuma salju, es. Ekstrim, dinginnya ekstrim banget. Nah, dalam sejarah yang saya baca dan beberapa film yang saya nonton, orang-orang yang mencoba untuk mendaki atau mengalahkan Mount Everest ini banyak yang gagal. Lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Bukan cuma gagal, bahkan banyak yang mati di tengah jalan. Karena memang keadaannya sangat dingin. Belum lagi kalau ada badai salju. Jadi diceritakan sampai dengan hari ini pun kalau ada yang mati di perjalanan itu, mayatnya tidak dibawa turun, tetapi masih ada di sana. Jadi pendaki-pendaki sekarang kalau mendaki ke Mount Everest, itu bukan sebuah pemandangan yang aneh kalau dalam perjalanan ngelihat ada jenazah-jenazah yang keadaannya masih baik karena memang dingin, jadi tidak membeku. Nah, saya pengen Bapak Ibu Saudara tidak hanya terpaku dengan Mount Everest, tetapi gambaran Mount Everest bisa kita juga aplikasikan dalam hidup kita. Kalau kita ngelihat gunung yang tinggi, bukan cuma tingginya aja ya, susah mencapainya, bahkan harus perlu bantuan oksigen, bahkan trayeknya itu, perjalanannya itu susah untuk mencapai Mount Everest, untuk menaklukkan Mount Everest itu susah. Dan pastinya banyak puluhan, bahkan ratusan, mungkin ribuan orang yang mencoba dan gagal. Waktu orang yang mencoba dan gagal, mereka coba lagi, gagal lagi, bahkan tidak sedikit tadi saya sampaikan yang harus menemui ajal. Dan waktu mereka menemui ajal, dan banyak yang gagal, yang pulang, yang turun lagi dengan muka yang asem, dan waktu ketemu dengan teman-temannya lagi, mereka cuma bisa geleng-geleng kepala, gagal. Nah, seperti tadi saya katakan, Mount Everest ini jangan cuma dilihat sebagai sebuah tempat, sebuah gunung, tapi saya mau ajak kita mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Mungkin ada sebuah keadaan yang Bapak Ibu Saudara berpikir mustahil. Bahkan Bapak Ibu Saudara sudah mencoba, dan nggak pernah berhasil, gagal terus. Bukan cuma gagal, tapi menghabiskan begitu banyak daya, menghabiskan begitu banyak energi, menghabiskan begitu banyak waktu. Nah, waktu kita mengalami kegagalan demi kegagalan, terus orang lain cerita, mereka juga sudah mencoba dan gagal, akhirnya timbul sebuah stigma, akhirnya timbul sebuah asumsi, akhirnya timbul sebuah pendapat di kepala kita bahwa menaklukkan gunung itu, mengalahkan masalah itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena udah banyak yang nyoba, nggak bisa. Mungkin kita mengalami gagal, mungkin keluarga kita ngalamin, orang dekat kita ngalamin gagal. Mungkin orang lain kita lihat gagal. Mungkin kita baca di berita, kita dengar cerita orang gagal. Jadi kita mengambil sebuah kesimpulan, menghadapi gunung itu, menghadapi masalah itu, menghadapi keadaan itu sesuatu yang mustahil, impossible. Tetapi luar biasa kita ngelihat slide berikutnya. Tahun 1953, tepatnya 29 Mei, ada seorang kewarganegaraan New Zealand, namanya Sir Edmund Hillary. Belum lama meninggal, 2008 kan ya. Tahun 1953, Sir Edmund Hillary bersama dengan pendampingnya, namanya Tenzing Norgay. Pendamping
pendamping orang yang mendaki Mount Everest itu dikasih julukan Sherpa. Nah, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay membuktikan bahwa stigma tadi nggak benar. Pendapat tadi nggak benar, asumsi tadi nggak benar. Tahun 53 dia membuktikan bahwa ternyata Mount Everest dapat dikalahkan. Nah, saya mau ajak Bapak Saudara mulai berpikir. Selama puluhan, bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun orang mencoba menaklukkan Mount Everest dan banyak yang mati, lebih banyak lagi yang gagal, sehingga timbul stigma, nggak mungkin, nggak bisa. Tetapi tiba-tiba ada satu orang namanya Sir Edmund Hillary dengan pendampingnya namanya Tenzing Norgay tadi membuktikan bahwa nggak mustahil loh, bisa loh. Bisa. Nah, waktu dua orang ini membuktikan, mata dunia terbuka. Khususnya orang-orang explorer itu ya, para pendaki-pendaki bukit itu, matanya terbuka. Wah, ternyata selama ini yang kita anggap nggak mungkin, ternyata mungkin. Selama ini sesuatu yang kita anggap mustahil, ternyata bisa. Nah, kita berhenti dulu ceritanya di sini. Kita lihat cerita berikutnya. Kita ngelihat gambar berikutnya. Bapak Saudara tahu nih gambar apa? Lintasan lari, yes. Lintasan lari. Sama mirip dengan cerita Mount Everest tadi. Dalam lintasan lari ini ada begitu banyak perlombaan, jarak pendek, menengah, jarak jauh. Nah, saya mau kita fokus jarak pendek aja. Jarak pendek dalam lintasan lari ada sebuah nomor cabang olahraga yang adalah 100 meter. Sejak Olimpik modern diperkenalkan, olahraga ini mulai dikenal banyak orang. Lomba lari 100 meter. Lomba yang membuktikan manusia tercepat di muka bumi. Nah, sejak Olimpik modern ditemukan, orang berlomba dalam lomba 100 meter. Dan sama dengan Mount Everest tadi, waktu orang berlomba di 100 meter ini, semua orang tidak bisa menempuh 100 meter itu lebih cepat dari 10 detik. Nggak bisa. Orang udah latihan kayak gimana juga, mungkin sudah memakai sepatu yang paling nyaman, mungkin sudah pakai pakaian yang paling ringan, nggak tembus 100 meter itu, nggak tembus 10 detik. Jadi kalau Bapak Saudara suka dunia atletik, bahkan sudah disebut ada yang namanya 10 seconds barrier, penghambat 10 detik. Sehingga para pelari ini mempunyai sebuah pendapat, nggak mungkin 100 meter itu dicapai dalam waktu lebih cepat dari 10 detik. Nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin, mustahil. Tiba-tiba tahun 1946, tunggu kita lihat tanggalnya, 1968, boleh next. Seorang yang namanya James Ray Hines, lahirnya 10 September 46, pada tahun 1968, dia berhasil memecahkan rekor 100 meter putra kurang dari 10 detik. Dia mencetak angka waktu 9,95 detik. 9.95 seconds. Nah, mungkin buat sebagian dari kita nggak ada sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi saya mau mengajak kita berpikir, kalau tadi ada gunung yang orang bilang nggak mungkin, terus tiba-tiba ada sepasang, satu pendaki dan satu pendamping bisa menaklukkan. Terus cerita yang kedua,
100 meter. Orang bilang nggak mungkin 10 seconds. Sampai ada 10 seconds barrier tadi. Tiba-tiba John atau James Hines bisa menembus 10 detik 9,95. Dunia gempar. Kenapa dunia gempar? Karena ternyata selama ini yang dianggap tidak mungkin, sesuatu yang dianggap mustahil, ternyata bisa dilakukan. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara nangkep cerita ini. Saya sungguh berharap lagi khotbah sambil doa. Ini belum masuk khotbah. Pendahuluannya lama banget Pak. Iya. Jadi khotbah hari ini saya kasih judul Breaking the Impossibilities. Breaking the Impossibilities. Mendobrak kemustahilan. Nah, bicara gunung, tadi sudah saya sampaikan, bisa juga bicara tentang tantangan, bisa bicara tentang masalah, termasuk 100 meter tadi, ada challenge, ada tantangan. Dan selama berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun, orang-orang semua bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, impossible. Tetapi hanya karena ada beberapa orang yang bisa melakukannya, paradigma dunia berubah. Yang tadinya nggak mungkin, ternyata mungkin. Nah, memang sebagai manusia, kita perlu contoh, kita perlu teladan. Dan secara khusus tema khotbah hari ini, saya mau mengangkat sebagai manusia, kita perlu ada orang yang bisa menerobos. Ada orang yang bisa buka jalan. Waktu ada orang yang duluan bisa melakukan, waktu ada yang duluan bisa buka jalan, waktu ada yang duluan bisa menjadi penerobos, mestinya saya ulang sekali lagi ya, mestinya paradigma kita berubah. Yang dulunya kita bilang nggak mungkin, yang dulunya kita bilang nggak bisa, ternyata bisa loh. Ternyata bisa dilakukan. Achievable, doable, bisa. Nah, saya mau masuk ke dalam tema khotbah hari ini. Berapa banyak saya ketemu orang, berapa banyak saya ketemu manusia, berapa banyak saya ketemu orang Kristen. Kata-kata favoritnya adalah nggak mungkin. Saya nggak tahu di tempat ini. Saya tidak mengajak kita menghakimi siapapun, tapi yuk kita ngaca masing-masing. Kita suka nggak ngomong gitu? Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin deh, nggak bisa deh. Nanti ada anak kita cerita begini. Terus saya juga sering dengar orang tua secara dia tidak sadari ngomong sama anak-anaknya, kamu ngimpi jangan ketinggian deh. Padahal mimpi itu bisa juga dari Tuhan. Tuhan menanamkan ada sesuatu dalam hati kita. Terus kita jadi punya keinginan, jadi punya kerinduan. Makanya beneran tuh, buku-buku yang saya baca, artikel yang saya baca banyak berkata, orang terdekat kita adalah orang yang paling punya potensi membunuh passion kita. Kenapa? Karena mereka ngomong nggak mungkin, nggak bisa, mustahil. Udahlah, kamu ngimpi jangan ketinggian ya. Papa mama hidupnya cuma begini-begini aja. Jadi jangan ngimpi sekolah ke luar negeri, jangan ngimpi sekolah tinggi-tinggi. Itu sering diomongin. Dan itu yang menghancurkan cita-cita ribuan bahkan jutaan anak-anak muda. Siapa? Orang tuanya. Makanya saya senang banget dengar kalau ada kesaksian orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Satu waktu papa saya ketemu satu anak muda dan papa saya
waktu ngobrol sama kami anak-anaknya sering ngomong, kamu harus belajar dari mereka itu. Ada satu anak muda, orang tuanya hanya jualan kue di pasar. Tapi sejak lulus SMA, anak ini bisa sekolah di Amerika, bahkan sampai S2. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Makanya tema khotbah pagi hari ini adalah breaking the impossibilities. Mendobrak kemustahilan. Saya suka kata-kata yang kita sering ngomong breakthrough. Breakthrough. Berapa banyak kita sering berdoa, Tuhan kami butuh breakthrough. Pelayanan kami butuh breakthrough. Keluarga kami butuh breakthrough. Kita butuh financial breakthrough. Kita butuh reconciliation breakthrough. Karena begitu banyak masalah. Jadi kita berdoa, Tuhan lakukan terobosan dalam hidup kami. Nah, kalau ngomong breakthrough, gambaran ini menjadi sesuatu dalam hidup saya. Breakthrough itu artinya ada tembok dihancurkan, break, supaya kita bisa through, supaya kita bisa lewat. Nah, orang-orang yang tadi saya sebut namanya di depan, Edmund Hillary, Tenzing Norgay, James Hines, mereka adalah pendobrak-pendobrak, breakthrough. Karena mereka sudah duluan melakukan, sekarang kalau Bapak Ibu Saudara cek di Google, begitu banyak orang yang juga berhasil mengalahkan Mount Everest. Karena ada contoh yang sudah melakukan breakthrough. Karena James Hines sudah mengalahkan 10 detik 9,95. Itu kalau Bapak Saudara cek di Google, sekarang pelari-pelari top di dunia lebih hebat bahkan dari James Hines. Rahasianya apa? Nah, karena kebetulan saya memaksa diri untuk membaca, jadi saya menemukan begitu banyak cerita. Nomor satu yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita ini adalah pertama, para penerus, saya ulang sekali lagi ya, para penerus Edmund Hillary, Tenzing Norgay, James Hines akhirnya berhasil melakukannya, bahkan melakukan lebih baik karena mereka membuka paradigma mereka. Open your mind, membuka paradigma. Maksudnya apa sih? Iya, yang dulu dibilang nggak mungkin, ternyata mungkin. Yang dibilang mustahil, ternyata bisa. Membuka paradigma. Dan waktu mereka membuka paradigma, oh iya ya ternyata bisa. Yuk kita berjuang. Dan poin nomor 2, selain membuka paradigma, mereka mau belajar dari Edmund Hillary. Waktu Edmund Hillary sudah sampai lagi dalam masyarakat, wah itu banyak yang nanya, gimana caranya? Ajarin aku dong. Jadi poin nomor 2 setelah open your mind, nomor 2, belajar, learn. Belajar. Ngomong sama Edmund Hillary, aku mau bisa juga. Gimana caranya? Mungkin yang orang-orang Asia lebih familiar dengan Tenzing Norgay. Nggak apa-apa, nanya sama Tenzing Norgay, gimana caranya? Para pelari-pelari itu belajar dari James Hines. Salah satu pelari terkenal yang adalah orang Amerika, Carl Lewis. Meniru James Hines, akhirnya berhasil juga. Nah, dalam hidup, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Dan secara tidak sadar seringkali kita juga bisa bilang, nggak mungkin, mustahil, ada sakit penyakit, waduh kita nyerah deh. Ada keadaan-keadaan, kalau tadi sudah saya singgung, keadaan keuangan, nggak mungkin, aku nyerah deh. Tapi waktu Paskah, kita memperingati satu orang tokoh
yang lebih hebat dari Edmund Hillary, lebih hebat dari Tenzing Norgay, lebih hebat dari James Hines. Tokoh itu namanya Yesus Kristus. Dan waktu kita baca banyak ayat di Alkitab, sakit kita yang ditanggungnya, penderitaan kita yang ditanggungnya. Sebetulnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus lebih daripada Tenzing Norgay, lebih daripada Edmund Hillary, lebih daripada James Hines. Dan berapa kali saya khotbah di tempat ini, saya juga sampaikan, salah satu kelemahan terbesar orang Kristen adalah hidupnya kayak katak dalam tempurung. Ingat gak Bapak Saudara, saya suka ngomong gitu. Gak mau membuka paradigma. Padahal kalau kita mau buka paradigma kita akan ngelihat begitu banyak contoh, begitu banyak bukti, begitu banyak saksi. Tuhan sudah melakukan yang namanya breaking the impossibilities. Sakit disembuhkan, keadaan keuangan, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Hubungan keluarga yang rusak Tuhan pulihkan, suami istri, orang tua anak Tuhan pulihkan, saudara kandung Tuhan pulihkan. Tapi ya namanya gembala kan, salah satu kerjaannya gembala saya mengkonselingi jemaat. Masih gitu saya sering dengar jemaat ngomong, nggak mungkin. Dia orangnya keras banget, nggak mungkin bisa dirubah. Dia orangnya egois banget, nggak mungkin kita bisa rujuk. Selalu ada kata-kata nggak mungkin. Heran saya. Ada anak-anak muda ngomong sama saya punya cita-cita ini. Dan saya bilang hebat kamu, saya dorong hebat kamu. Terus mereka nggak mungkin, pastor. Kenapa? Papa mama bilang nggak mungkin, jadi nggak mungkin. Waduh. Dan hari ini khotbah yang sederhana, nggak ngejelimet kayak biasanya ya Pak Sam. Bukan pengajaran, bukan deep teaching seperti biasanya. Nggak tahu hari ini saya tergerak sharing ini. Sesuatu sederhana aja. Saya mau katakan, yang kata orang nggak mungkin sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Ini ngomong amin cuma satu ya. Saking terpananya gitu ya. Saya ulang sekali lagi ya. Yang dikatakan orang tidak mungkin sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Kuncinya sama seperti pendaki-pendaki tadi, sama seperti pelari-pelari tadi, kuncinya sama. Nomor satu, kita harus membuka wawasan. Buka wawasan. Kalau kita cuma fokus dengan pintu yang tertutup, kalau kita cuma fokus dengan masalah kita, kalau kita cuma fokus dengan keadaan kita, rasanya memang gak mungkin. Tapi waktu kita mau buka wawasan kita, itu di luar sana sudah banyak yang mengalami pertolongan Tuhan. Sudah banyak yang mengalami breaking the impossibilities. Kenapa kita gak percaya? Jadi nomor satu yang saya mau tularkan kepada kita semua, buka wawasan kita. Open your mind. Open your eyes. Open your ears. Buka mata, buka telinga. Kita ngelihat, kita mendengar begitu banyak kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan. Makanya salah satu kunci atau elemen terpenting dalam gereja adalah kesaksian. Waktu kita mendengar kesaksian, iman kita dikuatkan. Oh iya ya, kalau Tuhan sudah lakukan itu kepada dia, saya percaya semua orang bisa melakukan juga. Nomor dua, selain open your mind, yang kedua kita mau belajar, learn.
Sama kayak tadi para penerus Edmund Hillary dan yang lain, waktu mereka mau berhasil mengalahkan Mount Everest, mereka belajar dari Edmund Hillary. Gimana caranya? Persiapannya gimana? Berapa lama kamu persiapan? Waktu di atas sana kedinginan, apa yang kamu lakukan? Waktu di atas sana nggak bisa nafas, apa yang kamu lakukan? Waktu di atas sana menghadapi badai salju, apa yang kamu lakukan? Oh, belajar dong. Bahkan kalau perlu tinggal bersama sama Edmund Hillary supaya ilmunya kita serap. Wah, sama dengan James Hines. Gimana caranya mengalahkan 10 detik? Latihannya gimana? Bahkan apakah ada makanan yang khusus? Wah, itu diserap, ilmunya diserap. Nah, buat kita anak-anak Tuhan, bagaimana breaking the impossibilities? Baca Alkitab dong. Belajar firman-Nya. Makanya lucu ya, banyak orang Kristen berkata, aku gak pernah dengar suara Tuhan. Kalau ada yang ngomong gitu ke saya tanya balik, tiap hari baca Alkitab gak? Enggak. Gimana mau dengar suara Tuhan kalau gak baca Alkitab? Padahal Tuhan udah kasih di depan mata kita, udah kasih. Kalau kita mau mengalami breaking impossibilities, ya harus belajar dong. Belajar firman-Nya, belajar janji-janjinya. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Bukan cuma memberikan kunci keberhasilan. Bukan cuma kasih ilmu. Tetapi Tuhan kita adalah penerobos tadi. Teladan kita. Ada sebuah ayat yang keren banget. 2 Samuel 5 ayat 20. 2 Samuel 5 ayat 20. Waktu Daud diurapi menjadi raja, orang-orang Filistin mengepung Daud. Terus Daud tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata, kalahkan mereka. Seorang yang baru jadi raja, udah dikepung masalah, Tuhan bilang kalahkan mereka. Dan ayat-ayat sebelumnya menceritakan Daud mengalahkan Filistin. Dan ayat 20 ini saya suka banget. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Allah sang penerobos. Breakthrough. Nah, saya waktu baca ayat ini aja dikuatkan luar biasa. Apapun masalah yang kita hadapi, kita punya Allah sang penerobos. Orang begitu kagum waktu ngelihat Edmund Hillary, Tenzing Norgay. Orang begitu kagum waktu belajar tentang James Hines, Carl Lewis. Hari-hari ini yang tercepat adalah Usain Bolt. Orang begitu kagum. Tetapi lupa, kita punya penerobos di atas segala penerobos yang lain. Namanya Tuhan Yesus. Dan Daud sudah membuktikan. Makanya Daud berkata, Allah sang penerobos, Baal Perasim. Jadi kembali ke teks Alkitab tadi, Tuhan bukan hanya memberikan ilmu, memberikan rahasia, tetapi Tuhan sudah membuktikan, aku sudah kalahkan itu semua. Aku sudah jadi penerobos, aku sudah jadi teladan. Nah, saya mau ajak kita lebih dalam lagi. Kalau tadi ngomong keuangan, ngomong hubungan keluarga, bahkan juga bisnis, cita-cita, dan sebagainya. Wah, Tuhan kita lebih hebat daripada Edmund Hillary, yes. Tuhan kita lebih hebat dari Tenzing Norgay, yes. Tuhan kita lebih hebat dari James Hines, yes. Tetapi saya mau ajak kita melihat
Tuhan kita bukan hanya menolong kita dalam hidup ini saja, tetapi puluhan, ratusan, ribuan tahun manusia berjuang mengalahkan dosa. Saya ulang sekali ya. Manusia berjuang mengalahkan dosa. Dan orang-orang itu berkata, nggak mungkin ngalahin dosa. Sampai kita kalau baca Alkitab berkali-kali kita dengar, kita baca, ada statement-statement yang mengatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kenapa? Susah ngalahin dosa. Bahkan Rasul Paulus sendiri, orang selevel Rasul Paulus sendiri ngomong, apapun yang hendak ku hindari, malah aku lakukan. Kenapa? Karena daging ini memang susah dikalahkan. Senangnya dosa, susah mengalahkan dosa. Dunia dikuasai oleh dosa. Tetapi Tuhan kita bukan hanya menerobos hal-hal yang keuangan, kesehatan. Ya itu iya, tetapi luar biasa Tuhan kita adalah Allah yang menerobos kuasa dosa. Kok nggak ada yang kagum ya? Tadi ngomong keuangan, ngomong sekolah, ngomong bisnis, orang-orang kagum. Wah, dahsyat ya. Tetapi sebetulnya pergumulan kita terbesar itu bukan keuangan, pergumulan kita terbesar bukan sekolah, pergumulan kita terbesar bukan hubungan, tetapi pergumulan kita terbesar adalah mengalahkan dosa. Yang setuju kan? Yes. Dan Tuhan kita sudah membuktikan Dia mengalahkan dosa. Waktu Paskah kemarin, selama beribu-ribu kali sudah orang Kristen merayakan Paskah, ada satu tagline perayaan Paskah yang terkenal, hai maut, di manakah kuasamu? Ya kan? Karena membuktikan Allah kita sudah menerobos kuasa dosa, mengalahkan dosa. Dan itu membuktikan bahwa manusia bisa menang atas dosa. Saya ulang sekali lagi ya. Manusia bisa menang atas dosa. Caranya gimana? Ya tadi, buka paradigma dong. Dosa sudah dikalahkan. Kalau dosa sudah dikalahkan, berarti kita juga bisa mengalahkan dosa. Melekat. Karena waktu kita melekat sama Tuhan, ajaib, sebuah keajaiban terjadi. Kita jadi gak suka dosa. Ada yang pernah ngalamin gak? Waktu kita melekat sama Tuhan, kita menikmati betapa asiknya bersekutu dengan Tuhan. Kita jadi gak suka dosa. Gak tahu, otomatis saja tuh. Jadi bagaimana mengalahkan dosa? Open your mind. Sama kan ceritanya, open your mind. Ada paradigma yang mesti dirubahkan. Dosa sudah dikalahkan, yes. Jadi kita bisa mengalahkan dosa. Gimana caranya mengalahkan dosa? Belajar, baca firman, yes, baca firman. Bisa dikalahkan. Dan ternyata yang paling pamungkas. Bagaimana mengalahkan dosa? Kita mau intim sama Tuhan. Jadi bicara tentang breaking the impossibilities, saya mau ajak kita berpikir lebih luas. Breaking the impossibilities bukan cuman tentang keuangan, walaupun itu juga gitu ya. Bukan cuman cita-cita, walaupun itu juga. Bukan cuman kesehatan, itu juga sih. Tapi janganlah kita hanya terpaku dengan aku mau sehat Tuhan, aku mau sembuh. Mungkin ada yang lagi dengar khotbah ini, lagi berdoa minta kesembuhan. Nggak apa-apa, Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi breaking the impossibilities yang
Tuhan taruh dalam hati saya untuk sharing buat hari ini adalah kita bisa loh mengalahkan dosa. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, manusia selalu bergelut dengan dosa. Aduh kalah lagi, aduh kalah lagi. Mau hidup bener, susah bener. Susah. Bahkan tadi kata-kata apa? Mustahil. Nggak mungkin. Tetapi waktu Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai dosa, di manakah kuasamu? Mesti kita gitu juga dong. Paskah bukan cuma setahun sekali. Mestinya Paskah kita alami setiap hari. Kita ngelawan dosa terus setiap hari, benar kan ya? Dan mestinya setiap dosa demi dosa kita kalahkan. Kita berani ngomong seperti Tuhan Yesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Dan kuncinya kita belajar hari ini. Kita intim sama Tuhan. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
sungguh bersyukur Bapa untuk pesan-pesan-Mu buat kami hari ini. Kami bersyukur untuk breaking the impossibilities. Engkau sudah menjamin kemenangan kami Tuhan. Kami menang atas segala kebutuhan duniawi ini. Kalau nyawa-Mu saja Engkau berikan, kami gak pantas untuk khawatir akan hari esok. Kalau nyawa-Mu saja Engkau serahkan buat kami percaya Tuhan, keuangan, kesehatan, bisnis, pekerjaan, studi kami, Engkau juga sudah jamin Tuhan. Tetapi lebih daripada itu semua, hari ini kami belajar satu hal. Breaking the impossibilities bukan hanya hal-hal duniawi, tetapi Engkau juga mengajarkan dosa sudah dikalahkan, sehingga kami pun sudah selayaknya menang atas segala dosa-dosa. Mungkin 2000 tahun lalu kami boleh berkata, gak mungkin melawan dosa. Tetapi waktu Engkau bangkit dari kematian, Engkau membuktikan dosa sudah dikalahkan. Kami sebagai anak-anak-Mu, milik ketebusan Tuhan, dari hari ke hari mestinya kami juga sudah bisa mengalahkan dosa itu Tuhan. Kami hari ini belajar, kami mau semakin melekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami sadar kami hidup di masa-masa terakhir. Kami bersyukur kami boleh menjadi generasi yang mungkin akan melihat Tuhan datang di awan-awan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih. Bukan hanya melihat Tuhan datang, tetapi kami juga boleh diangkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, kami semua bukan hanya mendengar, tapi yang menyampaikan, kami semua diingatkan kami bisa mengalahkan dosa. Dan kami mau dari hari ke hari mengalahkan dosa itu. Terima kasih Bapa. Kau berkati gereja yang bertempat ini. Berkati gembala pembina kami Pak Sam, Ibu Ida, keluarga mereka diberkati Tuhan. Kekuatan kesehatan dilimpahi, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan limpah. Juga untuk gembala jemaat di tempat ini Kau berkati, seluruh staf pengembalaan, seluruh pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini diberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Kami undang untuk pendoa syafaat untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Secara khusus kita berdoa bagi Indonesia. Kita nyanyikan pujian Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Yes Lord God. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaan.
Kita mau dengarkan shofar untuk Indonesia. Saya minta Ibu Bohong akan meniupkan shofar bagi kita. Bapak Ibu, saya kuat pagi hari ini kita mau berdoa untuk terobosan-terobosan bagi Indonesia. Kalau tidak keberatan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memberkati Indonesia, bangsa kita. Shekata karalabayashe, Shekata karalabayashe. Mari bersama-sama kita berbahasa roh. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Shikata karanamaya shikinamaya she. Hikanamata karalabaya lalabaya shandarata karanamaya she. Horanamaya shekinamaya lalabaya shekanamaya lalabaya she. Mari berdoa bersama sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita bagi Indonesia. Hikanarata karalabaya she. Indonesia diberkati. Indonesia menjadi bangsa pilihan Tuhan. Indonesia menjadi center untuk satu kegerakan bagi seluruh dunia. Kami berdoa hari ini bersepakat bagi bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa di mana nubuatan-nubuatan itu sedang datang kepada Indonesia sebagai negara kepulauan, negara suku-suku, kaum dan bangsa, negara dengan suku dan bahasa yang beragam. Dan kami berdoa kalau Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari berbagai situasi perbedaan yang ada menjadi satu, karena Tuhan berkenan bagi Indonesia, menyatukan Indonesia sehingga menjadi keteladanan bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa hari ini Tuhan, Indonesia menjadi bangsa yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kami mendengar informasi berita-berita bahwa ada masyarakat Indonesia yang masih berada pada situasi keadaan ekonomi yang sangat-sangat rendah, keadaan kesehatan yang buruk, gizi buruk, pendidikan yang belum layak, kami berdoa hari ini Tuhan, pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Mungkin segelintir orang saja yang menikmati kekayaan Indonesia karena birokrasi, karena kekuasaan, memperkaya diri sendiri. Kami berdoa di hadapan-Mu, belas kasih-Mu atas Indonesia. Belas kasih-Mu bagi Indonesia. Mari kita berdoa dengan hati, biar Tuhan jamah para pemimpin-pemimpin bangsa kita, para pengambil kebijakan, anggota-anggota DPR, MPR yang ada. Kita berdoa untuk setiap para pemimpin tinggi, lembaga tinggi negara kita, agar berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami merasa hati kami seringkali sakit ketika mendengar berita, tayangan-tayangan bahwa ada oknum-oknum memperkaya diri yang tidak adil. Tapi hari ini kami mau katakan tidak ada yang mustahil. Indonesia akan mengalami terobosan. Terobosan-terobosan terjadi Tuhan. Korupsi-korupsi, dana-dana yang diselewengkan begitu banyak, triliunan rupiah, ratusan triliun. Hari ini kami percaya bahwa Indonesia akan mengelola kekayaannya dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan di setiap lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia, legislatif, yudikatif, eksekutif. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan menyentuh hati mereka. Pagi hari ini hati mereka disentuh oleh Tuhan, bahwa ketika mereka bersatu dengan Tuhan, mereka akan menyadari untuk hidup adil, hidup bijaksana. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes God. Yes Lord.
Buka mata kami untuk melihat Indonesia ini Tuhan, bahwa generasi yang akan datang yang memimpin bangsa ini adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari Tuhan. Melalui pesta demokrasi, pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa di pemilu ini akan ada banyak konflik, akan ada ketidakadilan banyak terjadi. Kita berdoa, kita batalkan itu. Orang-orang yang merancangkan masa-masa yang kacau pada masa pemilu, Tuhan biar gagalkan rancangan mereka, sehingga pemilu berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa, lepaskan damai bagi Indonesia. Lepaskan damai untuk pemilu tanggal 14 Februari 2024. Dan dimulai dari hari ini persiapan-persiapan tersebut biar berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa bahwa pesta demokrasi ini adalah sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan setiap pengambil-pengambil keputusan yang ada, sungguh-sungguh mereka tidak menggunakan masyarakat untuk mencapai tujuan mereka yang jahat, tetapi mereka menggunakan otoritas yang ada untuk mengerjakan hal-hal yang baik, untuk mengerahkan masyarakat mengikuti pesta demokrasi dengan sukacita, dengan kebahagiaan daripada Tuhan, bahwa Indonesia secara menyeluruh di bangsa ini melaksanakan pemilu dengan sukses dan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur menjadi bagian dari bangsa ini. Menjadi bagian dari bangsa ini. Kiranya kami menggunakan hak pilih kami, memilih sesuai dengan yang Tuhan taruh di hati kami, untuk seseorang yang akan memimpin bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan semua anggota-anggota DPR yang ada yang akan dipilih baik di pusat dan daerah-daerah. Berikan kepada kami seluruh rakyat Indonesia memilih dengan akal sehat. Orang yang dipilih adalah orang yang benar-benar berintegritas, dapat dipercaya, dan memberikan keteladanan dalam hidupnya, dalam segala area, sehingga Indonesia akan terus bersinar bagi bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa yang besar, bagi bangsa ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya merasa kuat pagi ini kita juga berdoa untuk hal-hal yang mungkin hari-hari ini kita merasa itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan sedang menggerakkan kita. Kita berdoa secara khusus untuk daerah yang selama ini kita rasa sulit. Daerah Balaraja, daerah Jayanti, yang selama ini sulit orang berpikir bahwa tidak akan ada gereja yang berdiri di sana. Tapi kita tahu bahwa ketika terobos sedang terjadi, maka gereja satu demi satu akan muncul. Cisoka hari ini sudah ada 2 gereja di sana. Dan kita percaya ke depan akan lebih banyak gereja-gereja yang akan direstui dan diizinkan untuk ada. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk daerah yang kami rindu sudah bertahun-tahun. Bagi gereja lokal di tempat ini, kami rindu Tuhan bahwa di Balaraja, di daerah Jayanti dan sekitarnya, kami rindu ada gereja di sana. Bahkan di Tanara, Serang, kami juga percaya akan ada gereja yang berdiri di sana. Kami berdoa hari ini, kami mau terobos kemustahilan itu dengan mengubah paradigma kami, belajar dari orang-orang yang berhasil dan intim dengan Tuhan. Kami berdoa biar hari ini iman kami terjadi bagi daerah-daerah ini, terjadi terobosan. Jemaat-jemaat GB Citra Raya yang ada di Balaraja dan juga yang ada di Jayanti, bangkit dan terjadi terobosan, pemulihan, terjadi sesuatu yang baru daripada Tuhan atas setiap jemaat. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami telah melihat dalam vision sebuah penglihatan bahwa di sana akan ada pos PI dan gereja yang berdiri di sana. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini kami memberikan persembahan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan setiap berkat yang Tuhan berikan. Kiranya ini menjadi alat
bagi pekerjaan Tuhan di gereja lokal tempat ini. Terpujilah namamu Bapa. Setiap kami yang diberi kesempatan untuk memberi, kami akan menerima sesuai dengan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Kita siapkan persembahan kita dan kita mau naikkan satu pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Berdiri. Kami terima kuasa-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan duduk kembali. Dan kita akan melihat untuk pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Setelah itu nanti akan disambung oleh pengumuman oleh Bapak Coki. Kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya tetap berjalan normal seperti biasanya 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Bapak Ibu Saudara tetap menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang ibadah gereja. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari Minggu 16 dan 23 April pukul 17.00 mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Ada pertemuan doa pelayan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 19 April pukul 19.30 onsite di gereja. Pertemuan ini mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk menghadiri pertemuan doa pelayan ini. Bapak Ibu Saudara, hadirilah Night Worship Mesbah Doa Keluarga pada hari Senin tanggal 17 April pukul 19.30 melalui online Zoom. Pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini akan rutin diadakan setiap hari Senin setiap minggunya. Pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 melalui online Zoom. Mari kita bertumbuh menjadi keluarga yang sehat secara rohani. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan untuk menghadiri pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Informasi dari Pos PI Ginosko Cisoka, ada ibadah Minggu Ceria pada hari Minggu 16 April pukul 16.00 bertempat di Pos PI Ginosko Cisoka dengan alamat Perumahan Grand Balaraja Blok C6 nomor 1718, mengundang anak-anak sekolah minggu yang ada di wilayah Cisoka dan sekitarnya untuk hadir dalam ibadah Minggu Ceria ini. Berikut ini adalah info baptisan air. Pendaftaran baptisan air dimulai pada tanggal 16 sampai 30 April. Pertemuan pengarahan baptisan air akan dimulai pada hari Selasa pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 Mei pada pukul 19.00 bertempat di ruang ibadah gereja. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni. Hubungi Bapak Effendi di Sekretariat Gereja untuk mengisi form pendaftaran baptisan air. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar memperhatikan jadwal pengarahan baptisan air dan mengikuti semua sesi pengarahan baptisan air yang sudah diinformasikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon maaf saya minta waktunya sebentar untuk menyampaikan pengumuman laporan pertanggungjawaban penggalangan dana pembangunan gedung sekolah minggu GBI Citra Raya. Puji Tuhan, dana yang terkumpul selama ini sebesar Rp447.790.000. Untuk harga dua ruangan kelas sekolah minggu kita itu sebesar Rp439.565.794. Dan yang terakhir juga kita mengeluarkan biaya untuk biaya pindah instalasi air dan listrik, biaya instalasi listrik, penyambungan KWH, pembelian bohlam, koridor atas bawah, itu semuanya sebesar Rp8.201.366.000. Jadi masih ada sisa dana sebesar Rp22.840. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Next. Ini adalah bukti setoran pembayaran ke-12, setoran yang terakhir ke panitia ya. Ini pelunasan pembangunan gedung sekolah minggu sebesar Rp44.036.060. Ya. Tolong next. Ini adalah bukti kwitansi tanda terima pembayaran yang ke-12, pelunasan pembangunan gedung sekolah minggu ditandatangani oleh Bapak Bonar Sinaga selaku bendahara pertama dari panitia pembangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua bergumul dalam usaha untuk memiliki 2 ruangan kelas ini. Dimulai dari pertama kali kita menyetorkan uang muka pada tanggal 10 September 2019. Jadi selama 4 tahun kita sama-sama bergumul ya, sampai ke pembayaran yang terakhir yang ke-12
yaitu pelunasan di tanggal 28 Maret 2023. Semua pembayaran ini sudah kita lunaskan ke kontraktor PT Puri Kencana Jaya Konstruksi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, semua karena kebaikan Tuhan dan juga semua karena kemurahan hati Bapak Ibu Saudara kasih semua. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur dan juga seluruh jemaat yang sudah mendukung dalam doa dan juga memberikan semangat kepada kami, ya, sehingga gedung sekolah minggu ini bisa terwujud dan juga kita sudah memiliki 2 ruangan kelas sekolah minggu untuk generasi anak-anak kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus yang akan membalaskan semuanya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Untuk selanjutnya kami serahkan hambanya untuk menutup ibadah. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini saya sebagai gembala pembina, beserta gembala dan seluruh staf gembala dan seluruh panitia yang terlibat dan seluruh donatur, seluruh jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Coki. Nggak kurus Pak Coki yang ngurusin ini ya. Saya juga nggak jadi kurus Pak. Saya melihat ada banyak orang-orang yang menyumbang, yang memberikan persembahannya di luar kemampuannya. Saya yakin ada sesuatu membuat kita ya ambil bagian dalam memberkati generasi penerus, generasi yang dahsyat yang akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Coki ya. Luar biasa, hari ini kita diingatkan. Jadi ternyata berkat Paskah juga ada berkat di mana kita diberikan kemampuan menerobos ketidakmungkinan. Saya bersyukur Tuhan ingatkan kita, semuanya akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Kalau Yesus mau mati untuk menebus dosa, kita mengalahkan dosa, dan kita pun akan mengalami hal-hal yang tadi disampaikan. Luar biasa. Ya, open your mind. Buka kita. Buka pikiran kita, belajarlah terus baca Alkitab ya. Ada beberapa di antara kita tahun ini juga mendapat kesempatan membaca Alkitab sepanjang tahun. Dan juga jangan lupa, Yesus sudah mati mengalahkan dosa. Kita juga diberikan kemampuan untuk mengalahkan dosa. Ada jemaat yang baru kali ini hadir, kami ingin menyambutnya. Ada angkat tangannya kalau ada? Ada, silakan berdiri. Adik kita ini silakan diberi salam yang dekat. Oke, selamat datang di gereja GB Citaraya. Kalau belum ada tempat ibadah, bergabunglah bersama dengan kami ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ini anugerah Allah yang terbesar yang kita rasakan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian ini sebelum kita terima berkat Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan lagi besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah, semakin hari, haleluya, semakin hari makin bertambah. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami beruntung, kami diberkati ibadah pada saat pagi hari ini.
Biarlah kiranya Kau lanjutkan terus kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami penerobos-penerobos, karena kami sudah diberikan kemampuan mengalahkan dosa. Oh, kami sudah disembuhkan, dipulihkan dalam segala hal. Dan biarlah manusia rohani kami mengalami kebangunan rohani, kebangkitan ya Tuhan. Karena roh yang sama membangkitkan juga seluruh area hidup kami. Hari ini kami juga bersyukur, setahun lebih kami mengumpulkan dana untuk membayar 2 kelas gedung sekolah minggu. Dan hari ini segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih, berkati Pak Coki dan seluruh kami yang terlibat ya Tuhan. Berkati setiap kami. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa buat Pak Nathan Subroto, pakai lebih dahsyat lagi. Dimanapun dia melayani, Banten memerlukan orang-orang yang dibukakan rahasia firman Allah, sehingga boleh menguatkan kami jemaat. Dimanapun dia melayani, banyak orang-orang dipulihkan, diberkati. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, saat Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah, kau akan mengalami kecukupan kelimpahan dalam segala hal. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bahkan kau kelimpahan sehingga engkau memberi pinjaman, engkau tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing, terima dan bawalah segala berkat. Oh, dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, bahkan perlindungan, kasih setia, bahkan tuntunan genggaman tangan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua itu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin, amin. Akan satu pujian saya akan nyalami Bapak Ibu.